Nah, soal nomor 2 nih, agak tricky nih, gue akuin agak tricky emang nih soal. Jadi gue harap lu pada dengerin apa yang gue jelasin. Jadi di sini ada nilai mutlak ya sebenarnya ya. Jadi kalau lu pada tahu ya gitu ya, ada secara umum nih, ada 3 bentuk nilai mutlak yang umum digunakan gitu. Yaitu nilai fx kurang dari k, fx lebih dari k, dan fx misal lebih dari gx mutlaknya. Nah, kalau ini emang agak agak gampang nih karena lu punya solusinya ini bisa kurang dari sama dengan ya, atau kurang dari sama dengan, ini bisa lebih dari atau lebih dari sama dengan. Oh, ini bebas mau lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Ini bebas. Kalau bentuknya kayak gini emang agak gampang nih cara nyelesainnya. Nah, tapi di sini dulu di soal ini lu punya bentuk kayak gini. X min 1 kurang dari 6 per X. Di sini ada variabel nih. Ya berarti sorry. Berarti di sini lu nggak bisa pakai bentuk satu, bentuk dua, atau bentuk tiga nih kan? Ya dimana gue gak bakal jelasin ini ya, gimana untuk menghemat waktu. Lo nggak bisa pakai bentuk itu. Nah, maka dari itu kita bisa pakai bentuk keempat, yang dimana ini bentuk dasar banget dari nilai mutlak. Misal gue punya nilai mutlak fx, itu nilainya itu jadi sama dengan, itu nilainya jadi fx ketika x lebih dari sama dengan 0, dan minus fx ketika x kurang dari 0. Nanti sebenarnya bisa lo pakai logika, ya gampangnya ya pakai contoh aja kali ya, langsung ke soalnya. Jadi misal gue punya bentuk mutlak x min 1, dia tuh akan sama dengan x min 1 ketika x min 1 lebih dari sama dengan 0, yang dimana otomatis x-nya lebih dari sama dengan 1, dan dia tuh nilainya akan menjadi minus x tambah 1. Ya minus x minus 1 gitu kan ya, jadi minus x tambah 1 kan, ketika x minus 1 kurang dari 0, jadi mana otomatis ketika x kurang dari 1. Nah, kita di sini punya dua bentuk nih, x minus 1 minus x tambah 1, dengan syarat ketika x menjadi dari 1 atau x kurang dari 1. Nah, kita bakal manfaatin bentuk ini untuk nyelesain soal pertidaksamaan ini. Jadi gini, di sini gue bakal sederhanain dulu ya bentuk pertidaksamaan mutlaknya. X min 1 kurang dari 6 per X. Nah, gue pindah ruas, X min 1 dikurang 6 per X kurang dari 0. Terus bagian ini gue kali X per X ya. Langsung gue kaliin aja ya biar gampang gitu ya. Ini kan sama, X per X kan sama dengan 1, jadi dia nggak bakal ngubah bentuk apa-apa. Nah, jadi dia bakal jadi kayak gini. X min 1 dikurang 6 per X kurang dari 0. Nah, ini yang tadi gue maksud. Tadi gue sebelumnya bilang kalau soal ini agak tricky kan ya sebenarnya. Nah, sebenarnya tricky-nya itu bukan di mutlaknya. Kebetulan di sini mutlaknya nggak terlalu susah nih. Cenderung simple lah. Nah, tapi tricky-nya itu ada di pertidaksamaan. Nah, di sini lu jangan kaliin pertidaksamaan ini dengan X. Dikali X gitu ya. Jadi X min 1 dikurang 6 kurang dari 0. Nah, ini fatal banget sih sebenarnya. Sebenarnya ini fatal banget. Kenapa? Karena itu bakal mengubah nilai faktor. Dia bakal mempengaruhi nanti solusi ini, solusi yang kayak gini-gini nih. Dia bakal mempengaruhi itu. Jadi misalnya, misalnya nanti aja deh. Jadi pertama buat buat case pertama tadi ya, X lebih dari sama dengan 1. Case 1, X lebih dari sama dengan 1. Nilai mutlaknya sama dengan X min 1 kan. Berarti X min 1 dikurang 6 kurang dari 0 per X. Bisa gue ubah bentuknya jadi X kuadrat dikurang X dikurang 6 per X kurang dari 0. Nah, di sini nih, contoh yang gue maksud tadi. Jadi, kan ini kan bisa gue jadi X min 3, X tambah 2 per X kurang dari 0. Nah, jadi ketika lo kaliin ini X gitu kan,
sama X, jadi dia bentuknya jadi kayak gini, X min 3 X tambah 2 kurang dari 0. Dan ketika lo buat sorry ketika lo buat ini, aduh ini apa sih namanya, gue lupa namanya, ini dah, dia bakal jadi kayak gini kan, karena dia ini cara cepatnya, karena ini pangkatnya eh apa sih, variabel di x kuadrat itu positif, jadi bentuknya kayak gini. Ini balik kayak gini kan. Nah sebenarnya ini eh gimana ya, ini udah bener, tapi ada masalah nih di sini, karena lu tahu di sini kan ada per x ya, dia nilainya gak boleh sama dengan 0 dong, karena kalau 0 nanti dia hasilnya sama dengan tidak terdefinisi. Sedangkan di sini 0 itu masuk di sini kan, masuk di sini kan. Nah jadi dia masuk dalam nilai yang terdefinisi buat pertidaksamaan ini. Nah, maka dari itu nilainya nanti bakal salah. Dan ada lagi nih yang jadi masalah. Jadi ketika lo buat cari x kurang dari 0, itu lo ada beberapa kemungkinan kan. Yang pertama, bagian atas itu negatif, bagian bawahnya negatif. Dia bakal positif kan hasilnya. Atas negatif, bawah positif, dia bakal negatif. Atas positif, bawah negatif, dia hasil bakal negatif. Dan atas positif, bawah positif, sama dengan positif. Nah lo pengen nemuin ini kan, nah buat di sini ketika gue input min 3 gitu ya, kalau buat gue paket persamaan ini, itu dia bakal tidak memenuhi kan, karena hasilnya positif kan, tidak memenuhi, 3 tidak memenuhi. Tapi ternyata nih lo ya, kalau lo pakai ini dia bakal memenuhi. Karena apa? Karena di atas dia bakal positif, sedangkan di bawah negatif 3 kan, dia negatif. Positif per negatif, berarti kurang dari 0, dan dia memenuhi. Nah maka dari itu gue saranin ya lo pada, ini agak triknya di situ sebenarnya. Kalau bentuk pertidaksamaan jangan dikaliin, jangan lo sederhanain bentuknya, pakai x, pakai apa, lo kaliin atau bagiin pertidaksamaan ini dengan variabel fungsi, basis variabel fungsi, di mana di sini variabelnya x kan. Misal gue kaliin x, gue kaliin 2x, biar sederhana nih, biar enak. Nah jangan tuh, karena apa ya, karena itu bisa ngubah nilai faktor. Sama kalau per gini ya, karena ada 4 kemungkinan tadi, dia bakal bermasalah gitu kan, dia bakal miss hasil gitu. Nah yaudah, berarti gue bakal lanjutin aja buat ini, gue selesaiin di slide selanjutnya, x min 3 x tambah 2 ya. Oke. X min 3 x tambah 2 dibagi x kurang dari 0. Nah di sini ada tuh gue lupa lagi namanya ini, ya udah lah itu lah ya. Di sini ada beberapa nilai yang bakal jadi parameter min 2. Di sini min 2 itu buat mewakili yang ini, terus 0 mewakili yang ini, dan 3 mewakili yang ini. Nah singkat cerita ketika lu input itu nilainya, dia bakal gini hasilnya. Nah karena di minta ukuran di 0, kita dapat dua solusi nih. Sorry. Gimana nih solusi yang pertama, minus 2 atau 0x, atau x-nya lebih dari 0 kurang dari 3. Nah di sini hati-hati ya, dia pakai atau bukan dan. Ini bisa fatal banget juga sebenarnya. Jadi ketika lo kalau pakai atau gini ya, memenuhi salah satu doang nih, misal nilai 1 kan memenuhi pertidaksamaan ini ya, jadi dia bakal bener nih. Beda kalau dan harus memenuhi keduanya gitu. Nah tapi jangan lupa nih, ini takutnya banyak yang lupa ya mungkin ya, kita di sini punya syarat di mana x-nya itu harus lebih dari sama dengan 1. Karena apa? Ketika x lebih dari sama dengan 1, nilai mutlaknya itu bakal jadi x min 1 kan. Jadi dia kayak gini bentuknya. Nah ini ada kaitannya sama logika dikit nih. Jadi kalau misal gue input ini memenuhi nih benernya min 2 ya. Nah tapi kalau gue pakai min 2, ini nilai mutlak x min 1 itu bukan x min 1 hasilnya, tapi minus x plus 1 kan, atau minus
X min 1. Nah, maka dari itu X min 1 ini harus lo masukin dalam irisan penyelesaian gitu. Nah, di sini pun gue pakai kata-kata dan nih sebenarnya. Kata-kata dan ini maksudnya gimana? Berarti kalau dan untuk mendapatkan hasil yang memenuhi, ini sama ini harus memenuhi. Ini sama ini harus terpenuhi. Kalau ini kan tadi kan ini doang terpenuhi, ini nggak terpenuhi nggak apa-apa nih. Nah, tapi kalau dan ini bagian yang kanan ini sama yang kiri harus terpenuhi keduanya. Jadi ya simpelnya mungkin kalian belum diajarin logika, kalau gua kurang tahu. Kalau udah diajarin alhamdulillah juga. Lo cari aja irisannya, gampangnya sih. Ini bulat, ini bulatnya bulat ini ya. Jangan sampai lupa ya, ini juga ya. Penting juga ini. Solusi pertama ini. Solusi kedua ini. Solusi ketiga ini. Yang memenuhi yang mana? Ini. Iya kan? Ini gak dipakai nih. Gak dipakai ini. Karena dia atau kan tadi. Yang penting dia memenuhi 0 sampai 3 ya udah. Oke-oke aja. Dan dia harus lebih dari sama dengan 1. Maka yang ini dipakai. Jadi solusi pertama kita dapat. Nah, kita dapat ini. Nah, habis itu buat yang kedua nih. Ketika kasusnya itu X kurang dari 1. X kurang dari 1. Nah, jadi dia nanti persamaannya bakal jadi gini kan. X minus X tambah 1 dikurang 6 dibagi X kurang dari 0. Gua kaliin aja biasa ya. Min X kuadrat ditambah X dikurang 6 per X kurang dari 0. Another hal-hal yang tricky ya dari pertidaksamaan ini ya. Jadi di sini sebenarnya kalau lu cari solusi ini dia gak bakal ada nih, dia bakal imajiner hasilnya. Artinya kalau imajiner lu cari diskriminan ya, B kuadrat dikurang 4AC 1 dikurang 4 dikali min 1 dikali minus 6 sama dengan 1 dikurang 24 minus 23. Jadi diskriminan lebih kurang dari 0. Dan nilai A sorry, dan nilai A di sini dia kurang dari 0 kan. Berarti dia itu merupakan ini, kalau sebenarnya ini udah gue singgung sebelumnya, kalau nggak salah tepat di video sebelum ini ya, lu cek aja, gue harap lu ngecek biar paham gitu kan. Jadi diskriminan kurang dari 0 ini artinya dia tuh nggak punya solusi persamaan, dia nggak punya root gini. Kalau ini kan ada 2 root ya, kalau gini ada 1 rootnya nyinggung ini. Nah kalau ini kurang dari 0 dia nggak punya solusi, dia di sini atau di sini. Nah tapi di sini dia A kurang dari 0 nih, dia A kurang dari 0, berarti dia di sini kan. Nah maka dari itu dia tuh nilainya di sini selalu negatif, Nah sekarang kita tinjau yang bawah, gimana caranya dia gimana caranya persamaan ini akan menghasilkan solusi kurang dari 0 nih. Ya udah berarti X-nya ini harus ini kan, harus selalu positif kan. Dia bakal hasilnya negatif kan. Dia hasilnya negatif dan ini bakal memenuhi ini. Ya udah kalau gitu berarti lo tahu kalau X-nya itu harus kurang dari 0. Kalau X sama ini gak pakai sama dengan ya. Kalau sama dengan kan, kalau pakai 0 kan nilainya tidak terdefinisi ya. Maka itu solusinya X kurang dari 0. Dan ini satu-satunya solusi dari persamaan yang kedua ini. Nah jadi gitu. Wah ini halaman habis. Bentar ya, gue pause dulu. Oke, sorry, barusan udah gue tambah halamannya. Jadi buat yang ini, dia cuma punya satu solusi doang kan. X kurang dari 0. Dan yang sebelumnya kita punya solusi X-nya itu lebih dari sama dengan 1 kurang dari 3.
Nah, kita bakal cari irisan ini gitu kan. Kita bakal cari irisan ini untuk mendapatkan solusi akhir gitu. Jadi itu mungkin agak panjang penjelasannya ini ya. Gue harap lu pada paham. Nah, kalau nggak paham boleh banget komen, gue bakal bales, gue bakal jelasin panjang lebar. Kalau perlu mungkin gue bakal buatin video yang khusus bahas ini. Jadi santai aja, jangan sungkan-sungkan. Kita punya dua solusi, X kurang dari 0 dan X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 3. Nah, kita bakal cari solusinya kan. Kita bakal cari irisannya kan. 0, 1, jangan lupa 1, 3. Set. Terus X-nya, astaga, sorry. Aduh. Ini 0, ini 1, ini 3. Nolnya lebih dari di sini dan dia kayak gini. Irisannya mana? Udah berarti irisannya solusinya itu 0, X-nya itu harus lebih dari 0 dan kurang dari 3. Nah, tadi diketahui di soal jika himpunan penyelesaian dari mutlak X min 1 kurang dari 6 per X adalah interval A, B. Nah, di sini hati-hati nih. Ditanya 3 tambah 2B ya. Gitu. Himpunan penyelesaiannya A, B. Ditanya 3A ditambah 2B. Nah, di sini hati-hati ada tanda kurung. Tanda kurungnya tuh kayak gini bentuknya. Jadi otomatis apa? Himpunan penyelesaian kayak gini. Beda kalau tanda kurungnya itu kotak. Itu nanti bakal pakai kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Atau mungkin salah satu doang yang kotak gitu, yang kanan doang ya. Ya udah berarti ini X lebih dari A kurang dari sama dengan B. Intinya kalau tanda kurung kotak itu buat lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, tanda kurung biasa tuh kurang dari atau lebih dari doang, nggak pakai sama dengan. Jadi gitu. Ya udah berarti lo tahu sendiri kalau himpunan sign itu A X kurang dari B, dan kita dapat himpunan sign itu X lebih dari 0 atau X kurang dari 3. Jadi berarti A sama dengan 0, B sama dengan 3. Yang ditanya 3A ditambah 2B. 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6. Inilah jawabannya yang gue nggak tahu, coba udah lupa ini. Jawabannya ternyata yang D. Nah, sekian video kali ini, agak panjang, agak tricky juga, terutama buat nomor 2. Gue harap lu pada paham gitu ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share juga ke teman kalian biar bermanfaatan dari video ini lebih maksimal gitu. Jangan lupa juga follow channel Instagram Berat Education. Terus buat kalian yang mau request soal, boleh banget komen di YouTube atau di Instagram kami. Atau kalian yang nggak paham sama penjelasan video ini, boleh banget komen di bawah. Gue bakal jelasin. Kalau perlu mungkin kalau kalian minta request buatin video yang khusus membahas pertidaksamaan ini, bakal gue buatin juga. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.